Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sebagai seorang makhluk, kewajiban kita di antara kewajiban-kewajiban yang lain selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa nikmat yang Allah berikan, tidak mungkin kita dipertemukan kembali pada bulan, di mana bulan yang saat ini kita lalui, saat ini kita laksanakan, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Salawat serta salam tak lupa pula selalu kita kirimkan kepada uswah hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam salah satu riwayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi beliaulah suri tauladan kita semuanya. Beliau yang membawa kita, membawa umat Islam, membawa dari alam kejahiliahan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berada dalam bulan suci Ramadan. Tentu kita tidak ingin puasa-puasa kita sama halnya atau sama kualitasnya dengan puasa yang telah berlalu. Tentu kita mengharapkan puasa, ibadah, dan sebagainya itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Begitu juga salah satu kewajiban kita yang sedang kita laksanakan, seperti yang saya sebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana kita diwajibkan sebagai seorang muslim yang sudah balik, tentunya menjadi salah satu syarat kewajiban kita untuk senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kali ini sedikit yang akan kami sampaikan terkait dengan puasa bulan suci Ramadan. Salah satu riwayat mengatakan, Rubba sha'imin laisa lahu minhu min siyamihi illal ju'i. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, malah yang didapatkan hanya rasa lapar saja. Dalam artian, apakah kita menghendaki hal tersebut? Tentu tidak. Yang kita harapkan puasa kita atau ibadah kita lebih baik dibandingkan puasa yang telah berlalu.
Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan bagaimana cara agar menjaga puasa kita, menjaga esensi dari ibadah puasa kita tetap berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun cara-cara diantaranya yaitu yang pertama adalah kita kembalikan kepada niat kita, yang mana ketika kita hendak menunaikan ibadah puasa, kita sudah melafalkan, baik itu dilafalkan ataupun di dalam hati, kita baca niat berpuasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Begitu juga bagaimana niat dalam hati kita, maka harus selalu kita istilahnya tajdidun niyah itu tadi. Bagaimana kita memperbaharui niat kita, bagaimana kita selalu menjaga niat kita supaya puasa kita bukan karena selain Allah. Maka kita niatkan puasa kita, ibadah kita hanya lillahi ta'ala. Lalu kita ikhlas dalam menjalankan puasa tersebut. Ketika niat itu sudah dijaga, niat itu selalu kita perhatikan, maka dalam salah satu riwayat disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika kita mengerjakan suatu amalan, itu harus didasarkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat kita itu apa? Niat kita ibadah hanya lillahi ta'ala, bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika niat kita sudah lillahi ta'ala, maka kita akan ikhlas, kita akan legowo, kita akan menerima apapun yang akan kita kerjakan karena sudah kita niatkan lillahi ta'ala. Maka dalam salah satu riwayat juga disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi barang siapa yang senantiasa berpuasa dengan penuh keimanan kita kepada Allah dan hanya mengharapkan pahala atau balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka nanti golnya kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang kedua, adapun hal atau cara agar senantiasa puasa kita terjaga kualitasnya, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya puasa itu yang jelas nyata, yang jelas real membatalkan ibadah puasa kita, diantaranya adalah makan atau minum. Nah, jadi hindarkanlah hal-hal tersebut, kita jauhi. Ketika kita tadi sudah kembali ke pasal yang pertama, yaitu niat lillahi ta'ala, maka insya Allah lapar, dahaga, dan sebagainya bisa kita tahan dan kita terhindar dari keinginan-keinginan untuk menyantap, untuk makan dan minum yang kita hadapi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun yang ketiga, yaitu meninggalkan atau juga mempuasakan anggota tubuh kita. Ini juga merupakan salah satu yang sangat penting. Kenapa? Mungkin secara esensi dari ibadah puasa kita itu tidak batal sebagaimana putus ibadah puasa kita. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak bermanfaat, tentu akan mengurangi fadilah atau akan mengurangi pahala dari kita berpuasa itu sendiri. Contohnya apa? Contoh misal, bagaimana kita mempuasakan lisan kita, bagaimana kita mempuasakan mata kita.
Nah, kita juga harus mempuasakan anggota tubuh kita, dan yang terlebih juga kita harus mempuasakan, menjaga hati kita dan pikiran kita. Sebagaimana kita kembali kepada makna asyam itu sendiri, asyam adalah al-imsak. Al-imsak bil makna menahan diri. Menurut sebagian ulama, menurut beberapa ulama, imsak atau asyam itu adalah menahan diri dari segala macam makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya. Lalu yang terakhir, cara yang bisa kita lakukan, yang senantiasa kita juga perlu perhatikan, yaitu perbanyak amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Nah, inilah kesempatan kita, bahwasanya Allah memberikan kita nikmat sempat, salah satunya yang mana bulan yang mulia ini, bulan penuh ampunan ini dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Mereka, kita semuanya menantikan datangnya bulan yang mulia ini. Kenapa? Karena di dalamnya segala amalan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyaklah amal ibadah seperti halnya qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah ghair mahdoh yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Akhiran aqulu lakum wastaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.